Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa salihin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian tolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ibu-ibu, tidak ada bapak-bapak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Assalamualaikum. Silakan. Dengan izin Allah, siang hari ini kita dapat hadir di rumah Bu Nelly dalam majelis ilmu, majelis zikir. Ya, kita niatkan ini sebagai majelis ilmu, majelis zikir dalam artian majelis kita mengingat Allah, saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang dinamakan dengan malaikat sayyarah. Malaikat yang kerjanya berkeliling di muka bumi ini. Yaltamisuna hilaqaz zikr. Mereka mencari-cari halaqah zikir. Halaqah itu palingkaran, duduk berlingkar berzikir mengingat Allah, membaca Al-Quran, mempelajarinya. Itu semua masuk dalam kategori halaqah zikir. Maka bila ada majelis-majelis seperti ini, malaikat itu akan mampir dan lalu ikut duduk bersama kita. Nah, sekarang ada mereka ini. Dan numpuk-numpuk sampai ke atas langit. Nah, jumlahnya tidak terhitung. Bila majelis sudah selesai, mereka pun bubar kembali ke langit menghadap Allah. Nah, ketika itu mereka akan melaporkan kita kepada Allah. Tentunya laporan kebaikan. Siapa yang hadir, apa yang kita kerjakan. Maka beruntunglah kita menghadiri majelis-majelis seperti ini. Bahkan dalam satu hadis, orang-orang yang hadis di majelis ini, Allah berikan permintaannya. Allah lindungi mereka dari neraka dan Allah ampuni dosa-dosa. Makanya di majelis seperti ini tidak ada salahnya kita memohon kepada Allah, meminta surga. Apa doa minta surga? Apa doa minta surga? Ya siapa yang tak pandai? Dia minta surga sama Allah. Ya Allah minta piti kan, minta rezeki, minta surga tak pandai ya. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Nah, itu paling sederhana. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Boleh juga begitu. Tapi paling singkat sekali, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Kalau kita ramai-ramai, Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Ajarkan kepada anak-anak minta surga kepada Allah. Bila minta? Tiap hari. Mau setelah sholat, pagi, sore, siang. Sering kita minta, Allah itu dia malu kalau nak memberi. Beda dengan manusia. Manusia kalau diminta, marah dia. Allah kalau nak diminta, marah dia. Juga berlindung dari api neraka. Apa doanya? Allahumma ajirni. Itu paling mudah. Allahumma ajirni atau Allahumma ajirna. Atau Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar.
pasangan yang tadi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Atau paling pendek, Allahumma ajirni. Maka dalam majelis seperti ini, bila ada permintaan seperti itu, Allah akan beri. Dan juga bila ada permintaan ampun, mohon maaf kepada Allah, astaghfirullah, maka Allah akan ampuni. Astaghfirullah. Kapan kita mengucapkan istighfar ini? Kapan saja. Setelah sholat pasti itu 3 kali ya. Pagi, siang. Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah sehari semalam 100 kali. Ada yang 75 kali dalam hadis. Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang dahulu dan akan datang. Apalagi kita yang tidak ada jaminan pengampunan Allah, tentu lebih sering kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kali ini yang ingin saya sampaikan 2 tugas utama seorang muslim atau muslimah. 2 tugas utama seorang muslim dan muslimah. Ketika dia berstatus diri sebagai seorang muslim beragama Islam, maka ada 2 tugas utama langsung melekat dalam diri. Apa 2 itu? Yang pertama adalah beribadah menyembah Allah. Yang pertama, tugas utama kita selaku seorang muslim dan muslimah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah di sana itu salat, puasa, ya, baca Quran, haji, umrah, semua masuk situ. Maka kalau ada seorang mengaku seorang muslim lalu tidak beribadah, dipertanyakan kemuslimannya, dipertanyakan keislamannya. Ya. Kalau ada waktu sholat, orang sholat di masjid, seorang sholat, lalu banyak masih gentayangan di jalan, maka orang bertanya, Anda muslim atau tidak? Itu begitu harusnya. Sedang puasa Ramadan, dia makan-makan di warung. Itu timbul pertanyaan, Anda muslim atau tidak? Karena identitas paling sederhana seorang muslim itu adalah dia beribadah kepada Allah SWT. Tugas utama yang kedua seorang muslim itu adalah membela agama. Membela agama Allah. Jadi tidak cukup seorang muslim itu dia hanyalah orang yang taat, rajin ke masjid, rajin puasa, rajin bersedekah. Tapi dia tidak ikut serta membela agama Allah. Kalau agama ini diganggu, simbol-simbol agama ini dilecehkan orang, yang sih. Maka timbul pertanyaan, Anda siapa? Agama Anda apa? Ini agama Anda sedang dilecehkan, agama Anda sedang direndahkan, simbol-simbol agama Anda sedang diganggu. Anda diam saja, maka dipertanyakan. Itu melekat dalam diri kita, Pak Ibu-ibu semuanya. Ya, melekat dalam diri kita. Saya beri beberapa contoh bahwa ternyata Islam seseorang tidak cukup dengan rajin beribadah saja. Harus digabungkan sejalan dengan itu. Ya, silakan. Sekaligus dia menjadi pembela agama Allah. Gabung aja, gabung. Saya sebutkan beberapa contoh. Yang pertama, ada seorang sahabat Nabi, namanya, mungkin ibu-ibu baru dengar nama ini. Namanya Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal. Baru pertama kali udah dengar kan? Dia salah seorang petinggi atau pemimpin kabilah dari negeri Yamamah. Yamamah itu di mana? Ada ibu-ibu yang pernah pergi umroh haji? Sudah? Hah? Yang kita kenal di Arab Saudi itu Makkah, Madinah ya. Itu Ale? Tidak. Mudah-mudahan ibu-ibu paham. Nah, boleh buat Ustaz. Ya. Di sini Makkah
Di sini Madinah. Ini peta Jazirah Arab ya. Maka di sini lebih kurang kota Riyadh. Ibu kota Arab Saudi apa? Riyadh. Riyadh inilah yang dikatakan dengan Yamamah. Dulu namanya Yamamah. Ini jadi Riyadh. Di sini Kuwait. Nah, saya pernah kuliah di Kuwait. Ini Irak. Di sini Palestina. Ini terusan Suez, ini Mesir. Nah, saya pernah kuliah juga di Mesir dulu. Ini Sudan. Ini Libya. Ini Yaman, ini Oman. Nah, ini Madinah, Mekah. Di sini tepi pantai Jeddah. Ya. Kita mesti hafal kota-kota penting umat Islam. Jadi Sumamah ini kampungnya di Yamamah. Di Mamah ini dulu di masa Abu Bakar muncul nabi palsu. Ketika Rasulullah wafat, banyak orang, ribuan orang murtad. Lalu muncul nabi palsu yang dikenal dengan nama Musailamah Al-Kazzab ya. Namanya Musailamah Al-Kazzab itu gelarnya pembohong besar. Ya. Setelah jadi nabi palsu dia gelarnya itu. Jadi dia datang ke Madinah. Maaf. Dia berhasil ditawan, ditangkap oleh pasukan Rasulullah. Dalam sebuah peperangan kecil, Rasulullah mengirim peleton perang atau Sariyah namanya. Sumamah ini tertangkap. Dibawa ke Madinah. Ya, dibawa ke Madinah, diikat di halaman Masjid Nabawi. Nanti dikasih makan ya. Rasulullah memperlakukan tawanan dengan baik. Beberapa hari. Tiap sebentar ditanya oleh Rasulullah. Ya, dia jawab tetap jawab baik-baik. Setelah beberapa kali dan beberapa hari ditahan, beberapa kali dengan Rasulullah berdiskusi, akhirnya kemudian Rasulullah berbaik hati. Engkau sekarang saya bebaskan. Karena kebaikan Rasulullah ini, Sumamah dibebaskan, maka dia langsung mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya hari ini masuk Islam. Langsung masuk Islam. Tatangkok kafir. Habis itu dibebaskan, langsung masuk Islam. Beruntung dua kali. Bebas dunia, bebas akhirat. Merdeka dia. Maka dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu, kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah, apa kata Sumamah? Demi Allah wahai Muhammad, sebelum ini tidak ada muka yang paling aku benci kecuali muka engkau. Tapi hari ini demi Allah engkau yang paling aku cintai. Itu langsung. Sebelum ini tidak ada negeri yang aku benci kecuali negeri engkau. Kota Madinah kan paling aku benci. Sekarang kota ini yang paling benci. Sebelum ini tidak ada agama yang aku benci kecuali agama engkau. Ya. Orang kafir Quraisy, orang Mekah itu benci dengan agama Nabi Muhammad karena dia menghina agama mereka, nenek moyangnya, berhala-berhala mereka. Tapi hari ini demi Allah agamamu yang paling aku cinta. Bahagia Rasulullah. Jadi dia tidak saja bersyahadat, langsung juga menyampaikan isi hatinya. Hanya menyampaikan bahwa dia betul-betul cinta dengan Rasulullah, cinta dengan agama Nabi, cinta dengan kota Nabi. Rasulullah senang sekali. Lalu kemudian tidak sampai situ saja, harusnya lah izin pulang dari Rasulullah ya kan? Pulang aja harusnya ke kampungnya kayak mama. Tidak, dia bilang, wahai Rasulullah, izinkan saya pergi umroh. Pagi kau masih kafir, masuk Islam, langsung pergi umroh. Awak dah lama masuk Islam tak? Ya. Tapi niat umrah ya tu kan? Pasang niat haji, pasang niat umrah. Ya kalau dulu kan pergi umrah tu langsung saya aduh kudu pai, aduh untuk pai kan gitu ya. Kalau kini tu daftar lo ke travel dulu, siapkan PT ya. Cukup ongkosnya dulu 30 juta baru pai kan. Jadi dia tidak sampai dengan dua kalimat syahadat. Habis itu pulang langsung dia mencari ibadah yang besar.
izinkan aku pergi umrah Rasulullah. Rasulullah mendengar itu tambah senang hati Rasulullah. Rasulullah katakan, absyir katanya, kabar gembira untukmu, pergilah umrah. Langsung diizinkan. Tentu di situ Rasulullah ajarkan sholat, ajarkan berwudu, baca umrah langsung. Maka dia langsung pergi dari Mekah ke Madinah, ya, hampir 500 kilo ya. Tidak bawa mengawal dia, ya, dengan kendaraan apa adanya berangkat, entah atau tidak. Sampai dia di Mekah, langsung dihadang oleh kafir Quraisy. Ya. Langsung dihadang situ dan diintegrasi.